Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Pak. Alhamdulillah, Mas. Bagaimana lebarannya kemarin? Alhamdulillah happy. Happy ya, walaupun gak pada mudik ya. Alhamdulillah. Saya mudik, Pak. Oh, Dewi mudik ya? Iya, Pak. Kalau Jaidan mudik nggak? Mudik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran sejarah pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya. Ada yang masih belum masuk di sini? Dan tolong menyalakan kameranya ya. Yang tidak menyalakan kameranya berarti itu dianggap alfa oleh Bapak nanti. Nyalakan kameranya. Ini Fani belum menyalakan kameranya nih Fani. Lagi ngapain dia? Iya, Bapak. Nah, ini ternyata ini Fani ya. Oh, kok hilang lagi? Hidup lagi, Pak. Baiklah, kita mulai saja. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu. Yang bisa angkat tangan ya dan langsung jawab. Menurut kalian, setelah kita belajar kemarin, teori apa yang dianggap mendekati kebenaran tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Siapa? Saya, Pak. Boleh ya, Jaidan. Anak cerdas ini walaupun dari pedalaman ini. Iya. Silakan. Kalau hemat saya, Pak, untuk teori yang mendekati kebenaran itu sepertinya teori arus balik. Kenapa? Karena menurut ajaran Hindu bahwa yang berhak membaca kitab suci itu adalah kaum Brahmana. Jadi kalau teori-teori yang lain seperti kecuali arus balik dan Brahmana, Pak, sepertinya yang masuk akal. Dan Brahmana. Kalau yang lainnya itu sepertinya enggak, karena yang berhak membaca kitab suci Hindu itu adalah kaum Brahmana. Mungkin itu, Pak. Bagus ya. Alasan yang sangat tepat. Terima kasih telah memberikan jawaban yang tepat. Nah, kita sekarang akan belajar tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara ya. Tentang kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Sebagaimana kalian ketahui, bahwa kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia. Kira-kira apa yang menjadi dasar atau sumber yang mengatakan bahwa Kutai itu merupakan agama Hindu yang pertama, kerajaan Hindu yang pertama di Indonesia? Sumber apa kira-kira? Ada yang tahu? Halo? Nanti Bapak. Saya, Pak. Silakan Asmar. Nah, Asmar Rizka. Prasasti Yupa, Pak. Prasasti Yupa, pinter. Kira-kira apa tuh isinya Prasasti Yupa itu? Ada yang tahu? Ayo jangan Asmar dan Jaidan saja yang jawab, semuanya harus tahu, harus bisa. Kita kan orang Indonesia ya. Saya apa, Pak? Ya, Agus Tidin. Ya, Agus, Pak. Ya, silakan Agus. Ya, Prasasti Yupa itu menceritakan tentang persembahan 20.000 ekor sapi, Pak, kepada Brahmana oleh rajanya siapa ya, Pak? Nanti rajanya Mulawarman, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, pinter. Nah, nanti teknisnya kita akan belajar tentang kerajaan itu, ya, kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kita akan dibagi beberapa kelompok saja, ya, beberapa kelompok. Kalian silakan nanti ada LKPD-nya juga yang harus dikerjakan oleh kalian. Kemudian Bapak akan screen dulu nih materinya, PowerPoint ya. Belum nampak ya? Belum, Pak, belum kelihatan, Pak.
Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Udah kelihatan, Pak. Enggak kelihatan? Udah, Pak, udah. Kerajaan Kutai ya? Ya. Sudah nampak kan? Nah, Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Ini letak Kerajaan Kutai di mana? Di Kalimantan? Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Timur. Kemudian ini yang tadi ditanyakan tentang Yupa. Kalian sudah menjawabnya salah satunya tentang persembahan hewan kurban ya, sapi 20 ekor, 20.000 ekor, maaf. Pengertian Yupanya. Kemudian nah, ada yang tahu siapakah ini? Halo? Kudungga itu siapa, Pak. Kudungga? Rajanya. Apa? Rajanya. Ayahnya. Raja. Ya, raja dari kerajaan. Kerajaan mana? Kutai, Tarumanegara. Kalian anak-anak hebat semuanya, pada tahu. Kemudian dilanjut. Ini adalah Aswawarman dinobatkan menjadi raja dengan cara Hindu melalui upacara. Nah, ini rupanya ditulis. Nah, ini yang dikatakan oleh Agustidin tadi ya. 20.000 ekor sapi kepada para brahmana di tanah suci. Maprakeswara. Kondisi sosial ekonominya. Kerajaan Kutai itu bertani di sawah dan di ladang, beternak, ya perdagangan, sosial budayanya, kehidupan masyarakatnya sudah sangat teratur. Terdapat golongan Brahmana dan Satria menganut agama Hindu. Ini kira-kira tentang kerajaan Kutai ya, cara garis besarnya saja. Kita lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Nah, Tarumanegara itu di mana? Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat. Kalau menurut Jawa kitab Timur. Wangsakerta ya, menurut kitab Wangsakerta itu Tarumanegara itu wilayahnya mencakup Jawa Barat, kemudian sebagian Lampung juga masuk. Bahkan menurut kitab Wangsakerta itu, kalau kita belajar tentang sejarah Banten yang khususnya, di Banten itu ada kerajaan yang lebih tua dibandingkan Tarumanegara, itu abad kedua. Menurut kitab Wangsakerta itu adalah kerajaan Salakanagara. Bagi kalian yang orang Banten pasti tahu di mana itu Salakanagara, yaitu di sekitar Pulau Sari ya, Pulau Sari, Pandeglang, Banten. Di situ ada sebuah kerajaan yang berdiri menurut kitab Wangsakerta pada abad kedua Masehi. Nah, jika ditarik dibandingkan dengan kerajaan Kutai, berarti di Nusantara ini kalau misalkan kita mengacu pada kitab Wangsakerta, kerajaan tertua itu adalah berada awalnya di Pulau Sari, di Pandeglang, yang bernama Kerajaan Salakanagara. Kalian silakan nanti dibaca ya tentang isi kitab Wangsakerta itu. Ada dalam sebuah buku. Dibaca nanti bukunya. Kemudian baca juga buku Sejarah Banten. Di situ sudah dicantumkan. Dari awal mulanya Banten sampai saat ini. Ketika berdiri menjadi sebuah provinsi. Lanjut. Nah. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi di Pulau Jawa bagian barat. Nah, Tarum, sungai yang berada Jawa bagian barat, Sungai Citarum ya. Negara, nagara atau kerajaan. Ini pengertiannya. Kalau ini sumber-sumber sejarahnya ya. Banyak sumber sejarahnya. Prasasti Ciaruten, kemudian ada Prasasti Jambu, kebun kopi, kemudian Pasir Awi, kemudian Muara Cianten, Tugu. Ini bagi kalian yang berada di Banten tentunya, ataukah kalian bahwa prasasti ini dekat dengan tempat tinggal kalian? Prasasti apa ini? Prasasti Muncul, Cidanghiang. Dewi, Ahmad Rosadi, Eis,
pasti tahu ini karena wilayahnya dekat dengan prasasti ini. Dan bahkan mungkin pernah ke lokasinya, itu di Munjul, Sungai Cidanghiang ya. Prasasti ditemukan di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul. Maaf ini bukan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Oleh karena itu terkadang prasasti ini juga disebut prasasti ini disebutkan. Inilah tanda keperwiraan yang mulia Purnawarman. Baginda seorang raja yang agung dan gagah berani. Baginda seorang raja dunia dan menjadi panji sekalian raja. Prasasti ini juga memuat batas-batas kerajaan Tarumanegara. Sebelah barat berbatasan dengan laut, sebelah selatan juga berbatasan dengan laut, sebelah timur dengan Sungai Citarum, dan sebelah utara dengan Karawang. Ini menurut prasasti Cidanghiang yang ditemukan di daerah Munjul, Pandeglang. Itu mungkin materinya ya sekilas tentang dua kerajaan itu, Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Burung Irian, Burung Cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut ke LKPD ya yang Bapak tugaskan pada kelompoknya masing-masing. Nanti kalian bahas LKPD itu dan materinya dari sini. Silakan saja dilihat PowerPoint-nya kembali. Kemudian setelah itu kita berdiskusi membahas tentang dua kerajaan tersebut, Kutai dan Tarumanegara. Ini LKPD-nya Bapak share dulu, ini di stop. Lanjut. Kelihatan anak-anakku yang baik dan budiman LKPD-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, cara kerjanya, ini kelompoknya kalian tulis, kemudian nama anggotanya, ini indikator kompetensi dasar dan indikatornya ya, yang mengacu pada RPP yang sudah Bapak buat tadi. Kompetensi dasarnya 3.6, indikatornya mendefinisikan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan Kerajaan Kutai dan Tarumanegara, menganalisis informasi tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara, menyajikan hasil rekonstruksi Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Nah, ini tujuannya. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan ya. Diskusikan dengan kelompok, coba jelaskan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya masyarakat Kutai dan Kertanegara yang masih ada sampai saat ini ya. Nah, kemudian diskusikan dengan kelompok, coba kalian analisis isi dari prasasti Lebak atau Munjul ya, mengenai Kerajaan Tarumanegara serta bagaimana hubungannya dengan kondisi kehidupan sekarang ya. Jadi kalian hubungkan dengan kondisi kehidupan yang sekarang ini, isi dari prasasti Munjul tersebut. Kemudian penilaiannya, nanti kalian kalau menjawab benar semua dapat nilai 100 dari Bapak. Bapak harapkan karena keadaan anak-anak yang sangat pintar ya, pintar-pintar semuanya, Bapak ini cerdas-cerdas, kalian tentunya harus dapat nilai 100 dari yang istimewa dari Bapak. Silakan, selamat bekerja. Atau sebelumnya ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau tanya dulu? Pak, ini diisinya di print atau diketik menggunakan aplikasi, Pak? Oh, pintar. Ini di print ya, sayang ya, di print. Kalian mau yang ini beli apa istilahnya, harus ini berkorban sedikit ya, beli kertas ya. Walaupun kita di masa pandemik ini di print, nanti ini juga akan diminta buktinya oleh Bapak. Bukti fisiknya, bukan hanya mengisi di lembar ini langsung gitu ya. Di print dulu, nanti di-upload melalui Gmail atau melalui aplikasi apa saja. Nah, hasil fisiknya itu nanti dikirimkan ke alamat sekolah ya. Karena kita sekarang masih musim pandemi. Corona itu adanya di sekolah ya. Kalau di tempat wisata nggak ada corona. Kalau di sekolah ya, kita sampai saat ini masih belajar di rumah. Jadi mohon bersabar. Bapak yakin kalian kuat menjalani cobaan ini. Karena kita sebagai umat yang beragama, kita harus tetap bersabar ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan tentunya kita
senantiasa saling menjaga toleransi di antara kita. Karena Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang beragam, etnis, agama, dan lain-lain. Kita belajar sejarah ini. Ya mungkin ya, itu ya yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti sekali lagi kita belajar dari sejarah itu, kita belajar dari tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara. Kita dapat simpulkan bahwa kerajaan tersebut pernah ada ya, berdasarkan berbagai macam sumber yang ditinggalkan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat belajar demi kemajuan Indonesia yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.